Rupanya inilah bentuk sesungguhnya dari pohon mangga, buah yang sering kalian makan. Nah, buat kalian yang suka memakan buah mangga, kalian pernah gak sih melihat pohon buah mangga itu seperti apa? Kalau kalian belum pernah, nih biar gue tunjukin kepada kalian. Pertama-tama, biji dari buah mangga tersebut disiram menggunakan air selama 7 hari sampai berubah menjadi hijau seperti ini nih. Nah, setelah berubah menjadi hijau, barulah ditanam di pot, kemudian disiram air, dan kemudian biarkan dia itu tumbuh seperti ini nih. Nah, uniknya rupanya pohon mangga itu pertama-tama ketika keluar dari tanah, dia itu akan berwarna kecoklatan. Tetapi ketika dia itu mulai besar, dia itu akan berubah menjadi hijau seperti ini guys. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, inilah perkembangan dari pohon buah mangga nih guys. Buat kalian yang belum pernah melihat pohon buah mangga itu seperti ini. Dan inilah bentuk pohon buah mangga setelah 1 tahun ditanam, akan seperti ini nih guys. Wow. Nah, coba tag teman kalian yang belum pernah juga melihat pohon buah mangga itu seperti apa. Seperti ini guys. Rupanya inilah bentuk sesungguhnya pohon alpukat yang buahnya sering kalian makan. Buat kalian yang gemar memakan buah alpukat, kalian pernah gak sih melihat buah alpukat itu pohonnya seperti apa? Kalau belum pernah, nih coba kita lihat sama-sama. Pertama-tama biji alpukat itu akan ditusuk menggunakan seperti ini agar menyerap air sampai 100 hari. Nah, bisa kalian perhatikan di hari ke-40 ini sudah mulai keluar seperti ini nih pohonnya. Kemudian dia itu terus menyerap air seperti ini nih. Dia akan terus menyerap sampai nantinya pohonnya itu akan muncul ke atas seperti ini nih. Dan setelah 100 hari, pohon alpukat ini harus dipindahkan dari wadah gelasnya ini ke dalam suatu pot agar bisa berkembang lebih besar lagi. Nah, ini bentuknya lucu banget, dia akan goyang-goyang seperti ini nih sambil tumbuh ke atas seperti ini, dan dia itu akan dipindahkan ke pot tanamannya. Nah, kemudian barulah proses penumbuhan pohon alpukat itu sama seperti pohon lainnya, diberikan pupuk kemudian diberikan juga air. Keren kan? Rupanya inilah yang akan terjadi bila kalian menanam kentang. Akarnya ini bisa sampai seperti ini loh. Jadi ini adalah percobaan bagaimana seorang pria ingin melihat bagaimana bila dia itu menanam kentang. Rupanya ketika kentang itu ditanam dan disiram air seperti ini, akarnya itu langsung meluas seperti ini guys. Nah, dalam beberapa hari walaupun tidak terlihat, kentang ini sudah memperluas akarnya sampai 1 pot seperti ini. Kemudian dia itu mulai menumbuhkan daunnya dalam 2 minggu guys. Dan daunnya ini luar biasa banyak banget. Setelah melewati 1 bulan, kentang yang ditanam tadi sudah menjadi pohon seperti ini dan kentangnya itu sudah tidak ada lagi guys. Tapi yang uniknya, kentang itu juga telah menumbuhkan kentang-kentang baru di dalam potnya ini guys. Kalau kalian tidak percaya, dalam waktu 3 bulan, pria ini juga akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana isi di dalam pohon kentang tersebut. Jadi pohon kentangnya ini dibuka dan dikorek nih guys. Dan bisa kalian lihat nih, ini sudah menjadi kentang baru di dalamnya nih. Udah tumbuh lagi guys tuh. Dia ngambil tapi ukurannya masih kecil sekali. Guys, menurut kalian kira-kira tomat itu termasuk buah atau sayuran ya? Tapi kalian tahu gak sih pohon tomat itu seperti apa? Nah, buat teman-teman yang belum pernah melihat pohon tomat itu bagaimana, yuk kita lihat bersama-sama. Ini pertama-tama akan diiris terlebih dahulu tomatnya, kemudian ditaruh di dalam pot seperti ini nih guys. Nah, setelah tomat tersebut dimasukkan ke dalam pot seperti ini, prosesnya sama seperti penumbuhan pohon lain, dimana ini akan dibiarkan menumbuh, dibiarkan menyerap air sampai keluar seperti ini nih. Nah, proses penumbuhan pohon tomat itu akan mulai muncul seperti ini di hari ke-7 atau tepatnya 1 minggu. Kemudian kalau kalian perhatikan, pohon tomat itu sangat unik sekali. Karena kalau kalian perhatikan dengan dekat-dekat seperti ini nih, ini seperti ada bulu-bulu halusnya di sini nih guys. Nah, proses penumbuhan seperti ini akan terus berlanjut sampai minggu ke-3, di mana pohonnya itu akan terus membesar dan meninggi seperti ini nih guys. Dia akan terus tumbuh tinggi ke atas. Nah, tapi balik lagi, menurut kalian gimana? Tomat itu sebenarnya sayuran atau buah-buahan ya? Coba komen di kolom komentar guys. Ini adalah cara menanam buah nanas. Rupanya ada 2 cara loh guys. Rupanya cara pertama untuk menanam buah nanas adalah menggunakan bijinya yang ada di samping buah nanas tersebut. Nah, bijinya ini akan disiram menggunakan air terlebih dahulu sampai 10 hari. Kemudian sudah muncul tunasnya seperti ini, barulah dipindahkan ke dalam pot seperti ini. Dan kemudian cara kedua untuk menanam buah nanas adalah menggunakan mahkota yang ada di buah nanas tersebut. Nah, ini bagian atasnya ini tinggal kalian cabut seperti ini, kemudian kalian tanam, tapi bagian bawahnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah bagian bawahnya ini kalian cabut seperti ini, kalian tinggal tusuk ke dalam pot seperti ini, kemudian disiram air dan diberikan cahaya sinar matahari. Dan pada awal ya, kalian tahu gak sih, buah nanas itu adalah bunga dari pohon tersebut yang nantinya setelah 12 bulan akan muncul seperti ini nih guys. Nah, bisa kalian bayangin satu pohon nanas tersebut hanya bisa memunculkan 1 buah seperti ini nih. Kalian bisa bayangin betapa besar ladang dari buah nanas. Wow. Ini adalah hal unik bagaimana bisa menumbuhkan jamur di dalam kotak box seperti ini. Nah, buat kalian yang punya hobi tidak normal, mungkin kalian bisa mencoba hobi salah satunya ini nih, untuk menumbuhkan jamur di dalam 1 box seperti ini.
Jadi box ini memang tujuannya itu untuk menumbuhkan jamur, dimana kalian tinggal membuka box ini dengan menggunakan cutter seperti ini, diberikan X, kemudian tinggal kalian siram menggunakan air seperti itu. Setelah itu kalian tinggal menunggu selama 12 hari sampai 14 hari, jamurnya akan tumbuh seperti ini, keluar dari boxnya seperti magic guys. Bisa kalian perhatikan di sini, ini bener-bener satisfying banget tuh. Jamurnya pertama-tama dia akan keluar secara perlahan-lahan, kemudian naik ke atas seperti ini nih, seperti kepala ular seperti ini guys. Dan ukuran jamurnya itu sangat besar sekali, sebesar kuping kalian nih guys. Bisa kalian perhatikan tuh, unik banget kan mainan ini. Dan ketika dicabut nih, bisa kalian lihat ukuran jamurnya tuh gede banget guys. Ada yang mau coba gak buat nanam jamur seperti ini? Nah, keren kan? Inilah perbedaan yang sangat mengerikan bila seorang anak tumbuh dewasa dalam keadaan negaranya itu sedang perang. Sebelum perang terjadi, anak ini seperti anak lainnya, di mana dia itu merayakan ulang tahunnya dan mengundang semua teman-temannya. Hidupnya juga sama, dia itu hanya pergi sekolah, kemudian bermain, dan dia itu juga bersama orang tuanya dan saudaranya. Tiba-tiba pada saat itu, dia ini merasakan perbedaan di mana negaranya itu akan sedang perang, dan dia itu harus menyelamatkan dirinya bersama keluarganya. Pada saat itu perbedaan awal sudah mulai kelihatan, di mana keluarganya itu sudah mulai menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba dia itu harus bersembunyi di bawah basementnya karena tiba-tiba di daerahnya itu terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Bisa kita lihat di sini, anak ini bersama keluarganya itu ketakutan untuk menyelamatkan nyawa mereka dari keadaan perang ini, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain kabur dari tempat mereka tersebut. Bahkan mereka itu harus memakan makanan dari tempat sampah. Dan akhirnya 1 tahun berlalu, tapi anak ini merayakan ulang tahun yang kali ini sangat berbeda. Inilah hal-hal mengerikan yang akan terjadi bila kalian tinggal di dalam suasana perang. Jadi anak wanita ini harus tumbuh dewasa di dalam keadaan perang, di mana dia itu tinggal berdua bersama ibunya. Dan bisa kalian perhatikan di sini, dia itu sangat merasakan kesepian, ketakutan. Kemudian dia itu juga harus membantu keluarganya dalam keadaan berperang untuk mencari orang-orang yang sudah hilang atau mungkin sudah dihabisi ketika perang tersebut. Bisa kalian lihat di sini, ibunya itu terus memberitahukan kepada anaknya agar tetap tegar, kemudian tetap berjuang, jangan pernah menyerah. Dia itu juga harus lari dari keadaan perangnya, di mana keadaan perang tersebut sangat membuat dia itu menderita sekali. Di sini dia juga harus sampai di rumah sakit, mentalnya itu juga tertekan, dan dia itu harus tetap hidup dalam pelarian walaupun dia itu tidak salah apapun. Bisa kalian lihat kehidupan dari anak wanita ini, cuma ada satu hal yang selalu ada di muka anak wanita ini, yaitu kesedihan yang terus-menerus ada di mukanya dan tidak bisa hilang ketika perang terjadi. Rupanya inilah cara membuat iklan burger. Burgernya itu digantung menggunakan tali seperti ini loh. Kalian pasti pernah melihat iklan burger seperti ini kan, dimana burger itu melayang-layang dan tiba-tiba sudah tersusun seperti ini yang membuat kita ingin membelinya. Nah, tapi kalian tahu gak sih, cara bikinnya itu ribet banget loh guys. Nah, jadi pembuatan iklan burger ini, pertama-tama saus akan dilempar menggunakan mesin sehingga menciptakan lemparan yang seperti ini guys. Kemudian masuk ke proses yang sangat menarik, di mana seluruh burgernya itu isinya ini akan digantung menggunakan tali biar ketika jatuh itu menjadi satu burger yang utuh guys. Jadi ini akan dijatuhkan seperti ini nih guys. Dia tuh udah disusun menjadi satu tower yang digambar seperti ini menggunakan komputer, barulah ntar dipakai robot seperti ini untuk menyusunnya. Dan inilah gerakan slow motionnya guys. Bisa kalian perhatikan, talinya itu ditarik dengan cepat sehingga burgernya ini akan jatuh menjadi satu susunan, menjadi tower burger, dan menjadi iklan yang sangat menarik seperti ini yang buat kita lapar guys. Ini adalah salah satu momen bersejarah di mana Putri Diana bersalaman dengan para penderita AIDS. Nah, mengapa momen ini bisa disebut dengan momen bersejarah di mana Putri Diana bersalaman dengan para penderita AIDS? Karena pada dulu itu banyak yang percaya kalau penderita AIDS itu bisa menularkan penyakitnya itu hanya dengan bersentuhan tangan. Jadi pada zaman tersebut orang-orang tuh menghindari untuk bersentuhan kulit dengan para penderita AIDS. Bahkan mereka tuh juga menggunakan sarung tangan untuk bersalaman dengan para penderita AIDS. Tapi di momen bersejarah ini, Putri Diana yaitu putri mahkota dari kerajaan Inggris sangat berani untuk bersalaman tanpa menggunakan sarung tangan sama sekali dengan para penderita penyakit AIDS. Bahkan momen ini sangat bersejarah sekali sampai diabadikan seperti ini. Dan ketika diwawancarai, para penderita penyakit AIDS juga mengatakan mereka itu sangat senang sekali kalau Putri Diana tidak mempercayai hoax yang menyebar kalau penyakit AIDS itu bisa menular hanya dengan sentuhan tangan. Ini adalah alat yang sangat luar biasa yang bisa menyelamatkan kalian ketika kalian tenggelam. Buat kalian yang takut tenggelam, tenang aja, sekarang sudah ditemukan penemuan di mana gelang seperti ini yang akan bisa memunculkan balon di tangan kalian ketika kalian berenang. Jadi kalau misalnya kalian merasakan kalian akan tenggelam, kalian tinggal membuka balon tersebut, dan ketika kalian berenang seperti ini nih, balon ini akan menarik kalian ke daratan seperti ini.
Ini adalah alat yang sangat simpel sekali. Jadi kalau misalkan sedang tenggelam, tinggal kalian tarik seperti ini, balon ini akan muncul dan mengangkat tangan kalian ke atas sehingga badan kalian akan terangkat ke atas daratan. Kemudian dilengkapi juga peluit seperti ini. Kalau kalian sedang tenggelam, kalian bisa memanggil orang, dan kompas seperti ini juga. Dan ketika selesai kalian gunakan, alat ini juga bisa kalian kempeskan seperti ini. Jadi bisa dilipat, kemudian dimasukkan kembali, dan nantinya bisa digunakan lagi guys. Bisa digunakan berkali-kali. Nah, jadi buat kalian yang takut tenggelam, kalian bisa menggunakan alat seperti ini yang sangat canggih sekali. Inilah alasan mengapa kalian harus berhati-hati ketika berselancar di lautan. Pria ini sedang asik berselancar di lautan, tapi tiba-tiba pada saat itu dia melihat ada seekor ikan hiu yang sedang mengejarnya. Sontak pada saat itu dia langsung berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Tapi setelah dia menyelamatkan dirinya, dia tuh berpikir, oh kayaknya ini cuma lumba-lumba dia yang mengejarnya. Sehingga pada saat itu dia santai, dan tiba-tiba pada saat itu seperti Ghazali, pria ini selalu memfoto bagaimana keadaan rambutnya itu tumbuh selama 1 tahun. Pria ini baru saja memangkas botak rambutnya, tapi pria ini seperti Ghazali ingin melihat pertumbuhan dari rambutnya, di mana dia itu selalu memfoto keadaan rambutnya yang bertumbuh selama berbulan-bulan. Bisa kalian perhatikan di sini, selama 1 bulan rambutnya itu sudah mulai tumbuh, kemudian ini 3 bulan sudah mulai memanjang, dan kemudian masuk ke dalam 6 bulan rambutnya ini sudah bisa dibuat menjadi poni. Dan pada akhirnya seperti inilah rambut dari pria ini setelah 12 bulan atau 1 tahun tidak pernah dipotong guys. Rambutnya itu sudah super panjang sekali, bahkan bisa digigit oleh pria ini sendiri. Nah, tapi satu hal yang tidak dilakukan pria ini, yaitu pria ini tidak pernah merapikan rambutnya seperti rambut gua sekarang ini. Seharusnya pria itu mulai merapikan rambutnya menggunakan pomade dari Tizen. Padahal gampang banget loh untuk merapikan rambut menggunakan pomade Tizen ini. Tinggal ambil 1 colek aja seperti ini guys. Kemudian dia play merata aja di rambut kalian seperti ini. Dan hasilnya rambut kalian jauh lebih rapi.